Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil masyriqain wa rabbil maghribain wa rabbil arsil karimil qawiyil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Sadiqul Wa'dil Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulil Karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man ittaba'ahu lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhu bihaddin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlamuna wa la tudhlamun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, ikhwatal iman, jamaah subuh Masjid Al-Jabar yang dirahmati Allah Jalla Jalaluh. Sembah bakti, syukur puji kita haturkan kehadirat Ilahi nan maha suci dan maha tinggi atas segala nikmat, rahmat dan karunia yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita, sehingga pada pagi yang ceria ini, pagi yang sejuk ini, dengan rahmat dan perlindungan kasih sayang Allah, kita tetap dalam keimanan yang teguh, kita menjalankan ajaran Islam yang ampuh, dan kita mengamalkan ihsan dengan hati yang penuh. Mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak sekalian, pagi ini adalah pagi yang memberikan harapan yang ceria dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ibu-ibu sehat walafiat, bapak-bapak selalu mencintai siang dan malam, pagi dan petang, untuk mendapatkan ridha dan perkenan Allah Subhanahu Jalla Jalaluh. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah tidak ada sebulan lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Tentu harus kita siapkan dengan segala kesucian, baik secara lahiriah dan terlebih lagi secara batiniah. Apa saja yang harus kita persiapkan? Lahir jelas, kita suci dari yang namanya sesuatu yang riba, yang haram, yang syubhat, ya. Karena kita diperintahkan oleh Allah agar bertakwa dan menghindari apa yang namanya riba, apa yang namanya syubhat, apa yang namanya haram. Nah, itu sebagai upaya kita untuk menyambut bulan suci dengan kesucian yang kita latih dan kita siapkan sejak hari ini dan sampai memasuki bulan Ramadan nanti. Ibu-ibu masih ingat doa yang kita lantunkan dalam nazam, ya? Menyambut Rajab yang sudah berlalu, kemudian Sya'ban yang sedang berjalan, dan Ramadan akan kita segera jelang, ya. Mangga kita ingatkan bersama dengan lantunannya, ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna
وحسن مقاصدنا. Mangga. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana wa khasil maqasidana. Ya Allah, Rajab yang telah berlalu mudah-mudahan Kau penuhi dengan keberkahan. Sya'ban yang kita jalani ini demikian pula penuh dengan kerahmatan, kenikmatan dan keberkahan. Dan sampaikanlah ya Allah usia kami, umur kami untuk bisa memasuki Ramadan yang suci. Dan kabulkanlah segala permintaan, dambaan, keinginan dan asa setiap saat. Mudah-mudahan Kau berkenan untuk memberikan keridhaan kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian cara seperti apa yang kita lakukan? Ada satu kata kunci tadi di dalam ayat yang terakhir, bahwasanya la tadlimuna wa la tudlamun. Janganlah kalian berbuat zalim dan kalian tidak akan dizalimi. Jangan berbuat zalim dan jangan pula dizalimi. Inilah satu pesan Allah Subhanahu Jalla Jalaluh yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsinya. Kemudian diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari agar disebarluaskan kepada kaum muslimin. Nah, inilah sebagai perangkat kita untuk mencoba melakukan upaya pembersihan diri, bersih-bersih diri. Bersih dalam arti sandang, pangan maupun papan. Bersih dalam arti lahir ataupun batin. Bersih dalam arti kesehatan di dalam diri kita maupun lingkungan di mana kita berada. Nah, apa pesannya yang disampaikan oleh Rasulullah melalui Abu Dzar Al-Ghifari? Ini hadis qudsi atau satu pernyataan yang disandarkan kepada Allah tapi dilisankan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada 10 pesan ya. Kalau Nabi Musa itu mendapatkan satu perintah dengan nama 10 commandment ya, 10 perintah Tuhan. Nah, ini Rasulullah juga mendapatkan 10 perintah yang untuk ditaati dan dijalankan dengan sebaik-baiknya dan dilanjutkan diteruskan kepada seluruh umat manusia. An Abi Dzar radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi minallahi ta'ala. Dari Abu Dzar Al-Ghifari meriwayatkan dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah yang disandarkan kepada sabda firman Allah Jalla Jalaluhu. Apa saja pesannya? Dan ini langsung seolah ya, kita langsung berdialog, berinteraksi, bermuajahah ya, yaitu dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ya ibadi wahai hambaku, inni haramtu dzulma, aku mengharamkan kalian itu berbuat zalim. Zalim itu seperti apa? Atau kepada siapa? Ada zalim dalam soal akidah, yaitu asyirku billah, syirik kepada Allah, itu zalim dalam akidah. Yang kedua adalah berbuat zalim dalam arti hukum, yaitu menjadikan selain hukum Allah sebagai ketentuan dan pijakan dalam bertingkah laku, atau menghasilkan hukum yang bertentangan dengan hukum Allah, yaitu adzulmu fi syariah. Kemudian yang ketiga adalah adzulmu fil ibadah. Apabila seseorang melakukan ibadah, bakti dan sembah kepada selain Allah, itu adalah zalim di dalam ibadah. Dan zalim kepada sesama manusia, berbuat sewenang-wenang, berbuat seenaknya, mengumpat orang lain, menfitnah, mengadu domba,
memberikan layanan pengkhianatan kepada sesama manusia, terlebih kepada yang dipimpinnya, itu adalah zalim. Apabila dia sebagai petugas dan karyawan melakukan riswah dan korupsi, apabila dia melakukan manipulasi dan kebohongan publik, itu adalah zalim terhadap sesama manusia. Dan juga ada zalim yang kelima, adalah zalim terhadap dirinya sendiri. Memberikan asupan masakan yang haram dan riba, membiarkan kecerdasan tidak diisi dengan ilmu, membiarkan rasa tidak mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini adalah kezaliman. Oleh karena itulah maka Allah menandaskan dengan satu penegasan, inni haramtu dzulma. Oleh karena itu aku, kata Allah, mengharamkan perbuatan yang zalim ala nafsi, terhadap diriku. Allah tidak pernah berbuat zalim. Dan kemudian waja'altuhu muharraman alaikum, dan aku jadikanlah kezaliman itu adalah sesuatu yang haram bagi kalian. Karena itulah fala tazalamu, jangan saling menzalimi. Dizalimi kita balas dengan kebajikan dan kebaikan, ya. Jangan kemudian dengan kezaliman. Maka kita berdoa, ya Allah, tolonglah kami, bantulah kami, lindungi kami dari orang yang zalim, dan juga lindungilah kami agar supaya tidak terzalimi. Kemudian yang kedua, Allah memberikan satu penandasan. Ya ibadi kullukum dalun. Wahai hambaku, kalian itu semuanya sesat, tidak tahu arah, tidak tahu yang benar dan yang salah, tidak tahu mana yang diridhai dan mana yang dimurkai. Gak ngerti itu. Dan juga kita ditahu harus melakukan apa, karena kesesatan yang ada pada diri kita. Illa man hadaituhu, kecuali yang aku sudah berikan petunjuk kepadanya. Fastahduni ahdikum, karena itu janganlah bosan-bosan untuk memohon petunjuk kepada Allah. Hidayah hanya Allah yang punya privilege-nya, yang punya wewenang untuk memberikan hidayah. Karena itu minimal 17 kali kita mohon hidayah kepada Allah. Baik itu hidayah yang terkait dengan gharizah, insting, kemampuan yang Allah berikan tanpa kita harus belajar. Hidayah berupa alat deria, mata, telinga, perasa dan sebagainya. Hidayah dalam bentuk akal untuk membedakan yang benar dan yang salah. Hidayah berupa agama agar tidak terjerumus ke dalam kesesatan. Dan hidayatut taufik, yaitu privilege, satu anugerah yang hanya Allah yang punya dan diberikan kepada mereka yang berupaya untuk mendapatkannya. Itu pesan yang kedua. Kemudian pesan yang ketiga adalah ya ibadi kullukum ja'i. Wahai hambaku, kalian semuanya itu penuh dengan rasa lapar dan dahaga. Tak ada sesuap pagi dan tak ada sesuap petang. Tak ada yang menjadi asupan untuk kita konsumsi. Kalian lahir tidak membawa bekal apa-apa. Kita lahir tidak ada sesuatu pun diperuntukkan bagi kita. Oleh karena itu kata Allah, illa man at'amtuhu, kecuali yang memang aku berikan makan, hidangan, kebutuhan untuk mempertahankan kehidupan. Oleh karena itu maka kata Allah, fastat'imuni, mintalah makan kepadaku, kata Allah. Mintalah minum kepadaku, kata Allah. Sandang, pangan dan papan kita mohonkan kepada Allah. At'imkum, maka aku akan berikan itu. Tentu adalah dengan usaha, dengan upaya yang sudah Allah hamparkan di atas bumi, di bawah langit. Semua diperuntukkan bagi manusia, tinggal kita mengupayakan dengan potensi yang sudah Allah berikan. Yang berikutnya adalah yang keempat. Ya ibadi kullukum arim illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai manusia, kalian lahir tanpa sehelai benang, tidak ada pakaian, lahir dengan telanjang bulat, dingin ketika tersentuh oleh tiupan angin.
panas ketika mendapatkan pancaran sinar matahari, kecuali Allah yang memberikan pakaian itu melalui tangan-tangan halus, melalui tangan-tangan yang penuh dengan pengorbanan, melalui ayah dan bunda kita. Itu hakikatnya yang memberikan adalah Allah. Kita tahu ya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Allah melahirkan kalian semuanya, sama sekali tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berpikir, kecuali Allah berikan itu semuanya. Kemudian semua itu adalah agar supaya kita bersyukur, tapi sayang sedikit lagi yang bersyukur. Nah, ini adalah kasih sayang Allah melalui tangan-tangan halus, melalui tangan-tangan yang penuh dengan kasih sayang, yang hakikatnya itu adalah perpanjangan tangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya adalah ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai sekalian manusia, dari sejak matahari terbit sampai matahari terbenam, dari matahari terbenam sampai terbit, dari sejak kita bangun tidur dan kemudian tidur kembali, dari tidur kemudian bangun kembali, tak akan lepas dari dosa, noda dan kesalahan. Mungkin kita tidak sadar, tapi hati kita berbisik. Mungkin kita tidak sadar, tapi kita punya rencana yang tidak baik. Barangkali kita tidak sadar, tapi kemudian mengumpat orang lain. Nah, itu adalah benih-benih dosa yang ada di dalam batin kita. Apalagi ketika sudah terucap dengan tidak menyenangkan bagi yang mendengarkannya. Apalagi sudah terwujudkan dalam sikap yang membuat orang lain tidak senang, atau dalam perbuatan baik terhadap Allah ataupun terhadap sesama dan bahkan terhadap diri sendiri. Salah dan khilaf tak pernah lepas ya. Bahwasanya manusia adalah makhluk khata' wa nisyan. Tapi jangan sampai khawatir, jangan risau, jangan resah dan gelisah. Karena wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Aku ampuni kok semuanya itu, kata Allah. Fastaghfiruni aghfir lakum. Asal kalian memohonkan maghfirah, mohon ampunan kepada Allah, maka aku akan ampuni untuk kalian. Itu adalah pesan yang kelima. Khawatul iman yang dimaksudi Allah Subhanahu jalla jalaluhu. Yang berikutnya adalah bahwa kita ini sebenarnya berada di dalam satu situasi, di dalam satu kondisi yang apabila kita tidak mampu untuk mengatasi diri kita, kita mohon kepada Allah. Kita mohon manfaat kepada Allah, dan tidak ada yang bisa untuk mencegah kecuali Allah. Bismillahirrahmanirrahim, masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Tak ada kebaikan kecuali Allah yang memberikan. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Tidak ada yang bisa memalingkan kita dari kejahatan bagi diri kita kecuali Allah. Karena itulah Allah berpesan, ya ibadi innakum lan tadurruni wa la tanfa'uni. Wahai sekalian manusia, tidak akan bisa kalian memberikan madarat kepada aku ataupun kemanfaatan kepada aku. Oleh karena itulah maka tidak akan sampai kita bisa untuk dalam tanda petik ya, menjangkau untuk memberikan madarat atau memberikan manfaat kepada Allah. Semuanya itu Allah yang memberikan madarat ataupun manfaat kepada kita. Kemudian pesan yang berikutnya adalah ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin. Seandainya hambaku, kalian berkumpul antara jin dan manusia dari awal sampai akhir, dan kemudian menyatu di dalam hati seorang yang paling taat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fi rajulin wahidin minkum, maka itu semuanya mazada fi mulki say'a.
sama sekali ketaatan yang kita berikan kepada Allah, ibadah dan kebaktian yang kita persembahkan kepada Allah, sama sekali tidak akan merubah, tidak akan menggoncangkan arsy, tidak akan merubah dan tidak akan menambah kekuasaan dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu semuanya adalah kembali kepada kita, amal yang kita lakukan. Bagi Allah itu tidak ada perubahan, tapi semuanya dikembalikan kepada kita. Yang berikutnya, hadirin yang berbahagia, Allah berpesan, ya ibadi, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa fi mulki syai'a. Wahai hambaku, jika kalian semua, mulai dari Adam sampai yang terakhir, dari golongan jin ataupun manusia, yang mereka menyatukan hatinya dalam diri seorang yang paling durhaka kepadaku, kata Allah, sama sekali tidak akan mengurangi kerajaan Allah, sama sekali tidak akan mengganggu kekuasaan Allah. Semuanya itu kembali kepada para pelaku-pelakunya. Jadi kekuasaan Allah tidak berkurang karena durhaka ataupun maksiat yang dilakukan oleh umat manusia. Kemudian pesan yang 9 adalah, ya ibadi, wahai hambaku, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin. Wahai sekalian manusia, jika seandainya seluruh manusia dan jin dari awal sampai akhir bertemu, berkumpul di dalam satu majelis, mereka menengadah kepada Allah untuk memohon kepada Allah, fasa'aluni, lantas mereka itu memohon, mendamba, menginginkan, berdoa, yang kemudian Allah itu akan a'taitu kulla wahidin mas'alatahu, aku akan berikan setiap permintaan, aku akan kabulkan semua apa yang didamba, meskipun ada sejuta permintaan, meskipun ada jutaan bahasa yang digunakan dan keinginan yang mereka sampaikan, tapi Allah akan memberikan jawaban terhadap segala permintaan itu. Itu menggambarkan betapa kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian sama sekali hal yang demikian itu tidak akan mengulangi, tidak akan mereduksi apa yang ada di sisi Allah. Ma naqasa dzalika mimma indi illa kama al-mihyatu idza udkhilal bahra. Jikatah diibaratkan, seandainya berandai apa yang ada di sisi Allah itu berkurang, diibaratkan ketika kita punya jarum, kemudian kita celupkan ke dalam lautan samudera yang luas tiada bertepi, dan kemudian kita angkat, maka ada tetesan air dari jarum, maka ada air yang menempel dari jarum itu dan menetes. Itulah diibaratkan jika apa yang dimiliki Allah itu berkurang. Apalah artinya setetes air di tengah hamparan samudera yang tidak bertepi. Nah, adalah kuasa, adalah kekayaan Allah yang tidak akan berkurang meskipun diminta oleh manusia dan jin, berapapun jumlahnya. Dan yang terakhir, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi innama hiya u'tikum, innama hiya a'malukum. Wahai hambaku, sebenarnya semuanya itu adalah aku kembalikan kepada kalian, diperuntukkan bagi kalian semuanya. Allah tidak butuhkan, tidak mengurangi durhakanya dari semua manusia, tidak mengurangi kekayaannya apabila mereka maksiat kepada Sang Pencipta, dan juga tidak menambah apabila mereka beribadah. Tetap dalam kekuasaan dan kepemilikan Allah secara mutlak. Oleh karena itulah uksiha lakum, yang aku perhitungkan untuk kalian. Tidak ada yang aku sembunyikan, tidak ada yang aku
monopoli, tidak ada yang aku tidak berikan, tidak kembalikan kepada kalian. Tapi semuanya uksikum, aku hitung dan aku kembalikan dan aku balas itu semuanya untuk kalian semuanya. Dan juga wa wafikum, yang aku akan tunaikan segala jasa ibadah yang kau lakukan, segala dosa yang mungkin sempat Anda laksanakan, dan itu semuanya adalah dikembalikan kepada yang bersangkutan. Oleh karena itu, faman wajada khairan, apabila kita dapatkan amalah kita adalah yang baik, tidak ada lain adalah falyahmadillah, maka bersyukurlah kepada Allah, maka senandungkanlah pujian kepada Allah sebagai tanda apa yang kita dapatkan adalah sebuah keridhaan darinya. Akan tetapi jika terjadi waman wajada ghaira dzalik, kebetulan timbangan amal kita tidak berat yang amal baiknya, atau lebih berat yang amal tidak baiknya, jangan menyalahkan siapa-siapa. Jangan menyalahkan Allah, jangan menyalahkan sesama. Maka kata Allah, fala yalumanna illa nafsah. Maka tidak berhak kita menyalahkan Allah, tidak berhak kita menyalahkan sesama. Akan tetapi yang harus kita lakukan adalah meniti, periksa, memeriksa, mengevaluasi. Jangan Anda mencela kecuali kepada diri sendiri. Nah, inilah sebagai satu gambaran. Cuci-cuci terhadap hati, cuci-cuci terhadap lisan, amal dan sikap perbuatan sebelum kita memasuki bulan Ramadan ini. Itulah ibu dan bapak sekalian yang bisa kami sampaikan. Tentu banyak kekurangan yang apa kami bisa utarakan, dan ini adalah sebuah pedoman, ini adalah sebuah rambu-rambu yang mudah-mudahan kita bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.